Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita diperjumpakan di dalam persekutuan syafaat malam pada malam hari ini. Panjang sabar pasti, begitu tema perenungan kita dalam kesempatan ini. Setelah perang di Rempi dekat Madang, New Guinea, seorang perwira muda dari pasukan Australia sedang melakukan patroli. Dia tiba di sebuah desa, tapi karena tidak ada penginapan di desa itu, ya itu sesuatu yang lazim pada zaman sebelum perang, ia menginap di rumah seorang misionaris. Sebagai tanda terima kasih ketika ia akan meninggalkan rumah misionaris itu, ia memberikan sesuatu yang sangat berharga kepada sang misionaris. Apa itu? Sekaleng bir. Ya, sekaleng bir. Tapi jangan lupa, saat itu tahun 1946, di daerah itu sekaleng bir merupakan barang yang langka. Untuk memanfaatkan sebaik mungkin pemberian berharga ini, sang misionaris meminta pada juru masaknya, seorang pribumi dari daerah itu, agar menggali lubang di halaman belakang rumah dan mengubur kaleng itu, kaleng bir itu, agar bir itu bisa dingin untuk diminum pada saat yang tepat. Kok tidak dimasukkan ke kulkas? Ya belum ada kulkas lah di tempat itu pada saat itu. Nah, satu saat dia melakukan perjalanan dan beberapa minggu kemudian ia kembali dari trip yang dilakukan. Dengan berkeringat, dengan rasa haus, sang misionaris makin dekat menghampiri rumahnya. Sambil membayangkan bahwa ia segera akan menikmati bir yang dingin. Ketika tiba di rumah, ia memanggil juru masaknya, memintanya untuk mengambil bir itu dan menyiapkannya. Sementara ia sendiri akan mandi lebih dulu. Selesai mandi, sang misionaris duduk menunggu sambil membayangkan bir dingin yang akan segera ia nikmati. Tapi bir itu tidak kunjung datang. Maka akhirnya ia berteriak ke arah dapur untuk menanyakan bir itu. Sang juru masak berteriak balik dari dapur. Ia berkata, "Sebentar Bapak, birnya belum mendidih." Kita tidak tahu reaksi sang misionaris mendengar apa yang dikatakan oleh juru masaknya itu. Karena ceritanya ya cuma sampai di situ. Tapi kalau Anda yang menjadi misionaris itu, bagaimana perasaan Anda? Apa respons Anda? Boleh jadi kita marah karena pasti bir yang dididihkan itu sudah tidak bisa lagi dinikmati. Padahal entah kapan bisa mendapatkannya lagi. Saudaraku, di dalam kehidupan ini kita berjumpa dengan banyak orang. Di sana sini, kita bisa mengalami situasi-situasi yang membuat kita kesal dan kehilangan kesabaran. Suatu saat saya menerima sebuah chat WA dari sahabat saya. Yang menarik perhatian saya adalah stiker yang disertakan dalam chat itu. Gambar wajah lucu seseorang dengan tulisan panjang sabar pasti. Kira-kira pasti apa? Ya, panjang sabar pasti kesel. Itu realitas. Bahwa dalam kenyataan bukankah memang kita bisa merasa kesal ketika kita harus terus bersabar menghadapi orang yang menjengkelkan, yang menyakiti, merugikan, bahkan menghina
bahkan mungkin memfitnah kita, dan seterusnya. Dan situasi itu bisa terjadi dalam berbagai relasi atau hubungan antara kita dengan orang-orang di sekitar kita. Antara suami, istri, dan sebaliknya. Antara orang tua, anak, dan sebaliknya. Di dalam dunia kerja, bahkan juga di dalam dunia pelayanan. Perasaan kesal, jengkel seperti itu adalah sesuatu yang wajar dalam keinsanian kita. Tapi wajar belum tentu benar. Teks kita saat ini, Kolose 3 ayat yang ke-12 mengatakan begini. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Firman Tuhan lewat surat Rasul Paulus ini mengingatkan bahwa hakikat keberadaan kita ini adalah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Itu adalah anugerah. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk mengenakan kualitas-kualitas tertentu yang berpadanan dengan hakikat keberadaan kita. Kata kenakanlah menunjuk bahwa kualitas hidup yang dikehendaki Allah itu harus terlihat, harus dirasakan oleh orang lain. Sama seperti kalau kita mengenakan pakaian, bukan pakaian dalam tentu. Kalau kita mengenakan pakaian, pakaian itu terlihat oleh orang lain. Yang harus kita kenakan, yang bisa dilihat, dirasakan orang lain adalah kualitas-kualitas belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dalam belas kasihan, sang misionaris akan menempatkan diri pada posisi juru masaknya. Bertanya dengan tulus, mengapa juru masakku melakukan hal itu? Boleh jadi sang juru masak niatnya baik, cuma dia tidak tahu kalau menyajikan bir bukanlah dengan mendidihkannya. Kemurahan membuat sang misionaris tidak segera bersikap menghakimi. Kerendahan hati membuatnya tidak menganggap juru masaknya itu bodoh. Kelembutan memampukan sang misionaris merespons dengan tidak kasar. Dan akhirnya kualitas kesabaran. Makrotumia, demikian kata yang dipakai. Kualitas ini membuat sang misionaris mampu menahan diri dalam menghadapi tindakan juru masaknya yang secara manusiawi memang membangkitkan atau memancing kemarahan. Yang membuat sang misionaris mampu tidak memanfaatkan kesempatan, bahkan kuasa yang tersedia pada dirinya untuk membalas. Selamat, tetap berpanjang sabar, sekalipun kadang-kadang ngeselin. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ampunilah kami sekiranya di sana-sini kami suka kehilangan kesabaran dalam merespons sikap orang lain kepada kami, sehingga kami juga gagal menghadirkan kasih Allah dan memancarkan kemuliaan-Nya. Tuhan, ampunilah kami. Ya Bapa, berilah kami hikmat, kekuatan, agar kami mau terus-menerus mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran, sehingga lewat kualitas-kualitas yang kami kenakan itu, orang boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami. Bapa, kami berdoa bagi setiap kami, para anggota dan simpatisan beserta keluarga masing-masing, dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Entah itu masalah
kesehatan seperti yang masih menjadi pergumulan yang dihadapi misalnya oleh Ibu Damayanti, Ibu Lina Budiman, Bapak Julius, Ibu Susi Ernawati, Bapak Kunjung, ayahanda dari Ibu Tinawi, dan yang lain-lain. Mungkin ada juga yang punya persoalan karena masalah sumber penghidupan, masalah karena ketidakharmonisan di dalam relasi antar anggota keluarga. Keluarga-keluarga muda, pasutri-pasutri yang berharap akan kehadiran anak dalam hidup pernikahan mereka. Orang-orang yang belum bisa menemukan pekerjaan untuk sumber penghidupannya dan sebagainya. Bagi mereka semua, kami berdoa. Kami juga tetap berdoa bagi gerejamu di mana-mana tempat yang Tuhan hadirkan untuk ikut serta mengerjakan misi Allah, mewujudkan shalom bagi umat manusia dan dunia ini, agar gerejamu boleh makin tekun, makin setia, mengemban tugas panggilan yang Tuhan percayakan itu. Kami berdoa khususnya untuk rangkaian hari-hari raya gerejawi yang akan kami jelang pada waktu mendekat ini, untuk penyelenggaraan kebaktian peringatan kenaikan Tuhan Yesus pada tanggal 18 Mei, dan utamanya juga untuk kebaktian bersama dalam rangka itu yang akan diselenggarakan oleh GKI Agape, GKI Kelapa Cengkir, dan GKI Gading Indah. Juga untuk rangkaian persekutuan doa pra Pentakosta tanggal 19 sampai dengan 27 Mei yang akan berpuncak pada kebaktian Pentakosta tanggal 28 Mei. Tuhan, kiranya Engkau sempurnakan semua kesiapan, persiapan gerejamu untuk merayakan peristiwa-peristiwa wujud kasih Allah itu. Kami juga tetap memohonkan berkat penyertaan pimpinan Tuhan dalam kehidupan bangsa dan negara kami, di dalam upaya yang terus dilakukan oleh para pemimpin bangsa ini untuk bisa mewujudkan kehidupan bersama di dalam keragaman yang ada, namun diwarnai oleh keadilan, kebenaran, dan makin mewujud nyatanya kedamaian serta kesejahteraan. Untuk itu kami memohon. Kalau sebentar kami juga akan kembali beristirahat, maka kami serahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kami boleh beristirahat dengan cukup, besok menyambut hari baru dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur untuk terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.